Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Supriyadi di server coding. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PostgreSQL dan bagaimana melakukan install dari pgadmin. Nah teman-teman, yang pertama kita akan melakukan instalasi dari PostgreSQL. Nah di sini saya menggunakan Ubuntu teman-teman. Jadi untuk PostgreSQL sendiri dia merupakan objek relasional database. Nah, untuk melakukan download, teman-teman bisa klik button download. Di sini ada beberapa package dan installer. Nah, teman-teman bisa memilih untuk operating system yang digunakan. Karena saya menggunakan Linux, kita akan menggunakan Linux, teman-teman. Jika menggunakan Windows, teman-teman bisa klik Windows, maka akan diarahkan ke halaman untuk installer dari Windows dan teman-teman bisa ikuti untuk caranya. Nah, karena saya menggunakan Ubuntu, kita klik Ubuntu, lalu akan muncul di sini Linux Distribution. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang digunakan ya. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Nah, berikut untuk cara dari instalasi di Ubuntu ya, di Linux. Oke, yang pertama kita akan melakukan create repository configuration. Oke, kita bisa copy untuk perintah yang paling atas, kita copy, lalu kita buka terminal. Nah, di sini kita pastikan perintahnya, kita enter. Lalu selanjutnya kita akan melakukan import repository sign in key. Kita copy, lalu kita paste dan enter. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan update. Lalu enter. Nah, untuk tahapan terakhir teman-teman di sini kita akan melakukan instalasi dari version di PostgreSQL. Nah, jika teman-teman menggunakan perintah ini sudo apt-get min-y install PostgreSQL, maka dia akan menginstal versi yang terakhir, teman-teman. Namun jika ingin menggunakan versi semisal versi 12 atau versi 11 gitu ya, teman-teman bisa tambahkan dash diikuti dengan versinya seperti ini, PostgreSQL dash 12. Oke, karena kita akan gunakan yang latest version, kita kopikan untuk perintah yang ini. Lalu kita pastekan. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu coba kita cek. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan teman-teman sudo min-i min-u postgre. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Postgre dan diikuti dengan user ya. Lalu kita /key. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk versionnya. Lalu kita akan melakukan create db teman-teman. Di sini kita contohkan untuk menggunakan dari first db. Misalkan nama db-nya yaitu first db. Oke, sudah di create. Lalu kita masuk teman-teman ke PSQL dari database yang sudah dibuat ya, firstdb. Oke, kita sudah masuk nih, sudah berada di dalam database dari firstdb ya. Lalu kita coba info teman-teman menggunakan dash atau garis miring con info. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah connect teman-teman ke dalam database dengan nama firstdb dan user yaitu Postgre. Oke, kita sudah berhasil dengan menggunakan port 5432. Oke, lalu bagaimana untuk pgadmin? Nah, teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke dalam website resmi dari pgadmin seperti ini. Nah, lalu di bagian kiri ini ada menu download, teman-teman bisa klik. Setelah itu teman-teman bisa pilih nih akan menggunakan yang mana. Jika teman-teman terbiasa menggunakan Docker atau container, bisa pilih untuk Docker atau container. Lalu untuk macOS bisa pilih juga Python. Ini untuk Ubuntu ya, apt, menggunakan apt. Kalau Red Hat itu RPM, dan Windows juga ada. Nah, kita gunakan apt karena menggunakan Ubuntu.
Oke, di sini kita akan lakukan teman-teman untuk setup terlebih dahulu. Setup, nah untuk cara instalasinya, yang pertama install public key for repository. Kita bisa copy teman-teman, lalu kita langsung saja buat terminal baru, kita pastikan. Oke, kita Y seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman, kita create repository configuration file. Kita coba copy, kita enter. Sebentar, sedikit kesalahan nih dalam kopinya. Oke, seperti ini. Coba kita copy. Coba kita X dulu, clear. Nah, kita pastikan. Oke, kita tunggu teman-teman untuk prosesnya. Lalu selanjutnya baru tahapan install dari pgadmin. Jadi pgadmin itu, jika teman-teman tahu ya, kalau untuk Apache atau MySQL itu kan phpMyAdmin ya untuk tampilannya. Nah, kalau untuk PostgreSQL ini menggunakan pgadmin. Jadi kurang lebih sama lah untuk UI teman-teman, untuk UI-nya. Oke, ini install pgadmin. Nah, untuk cara instalasinya sudo apt install pgadmin 4. Ini untuk versi terbaru saat ini, mungkin versi admin 4, pgadmin 4. Selanjutnya kita pgadmin 4 desktop untuk desktop mode. Oke, lalu kita mode web teman-teman. Jadi nanti untuk aplikasi desktopnya akan bisa dijalankan juga untuk webnya juga ya. Oke, lalu configuration the web server teman-teman. Oke, kita coba copy sini, kita pastikan. Nah, create database configuration, kita pilih Y, lalu kita Y lagi untuk continue pgadmin 4 installation untuk complete ya. Oke, nah di sini teman-teman terdapat error teman-teman mengenai Apache 2 service. Kenapa? Karena untuk servicenya sendiri saya sudah mencoba untuk menginstal dan menjalankannya. Jadi di sini sedang running teman-teman untuk Apache 2 service-nya. Nah, selanjutnya jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini error karena ada port yang digunakan. Coba kita cek dulu teman-teman. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa menggunakan sudo lsoft. Ini karena berjalan di atas port 80, kita coba cek. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ada port yang digunakan oleh 80 yaitu Nginx. Nah, untuk menstopnya teman-teman bisa ketikkan sini sudo service Nginx stop. Kita enter. Nah, teman-teman bisa coba stop lagi, maka Nginx sudah berhenti ya, teman-teman. Lalu sekarang kita bisa kopikan. Kita paste. Nah, di sini untuk sistem control stop Apache 2 service. Jadi kita stop dulu untuk Apache 2 service. Oke, selanjutnya kita restart teman-teman karena akan memuat ulang dari Apache 2 service. Lalu kita cek statusnya. Nah, teman-teman di sini sudah running ya. Sudah running dan kita bisa kembali ke script tadi sudo user pgadmin 4 bin setup web sh. Oke. Kita Y untuk continue, lalu Y kembali. Oke, di sini teman-teman untuk web sudah berhasil running ya. Kita bisa akses nih. Nah,
kita di redirect teman-teman ke port 127. Nah, jika teman-teman sebelumnya belum mempunyai akun, pasti ketika di command prompt ini, sebelum masuk atau sebelum memberikan link tersebut akan diharuskan untuk memasukkan email, lalu memasukkan password teman-teman untuk login ke web ini. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi sudah langsung terekap ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk login atau untuk masuk ke PG admin teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih untuk tampilannya. Lalu untuk desktopnya, ini kan web. Untuk desktopnya teman-teman bisa akses PG admin 4. Nah, jadi kita juga sudah bisa menjalankan PG admin desktop. Nah, teman-teman, seperti ini. Ini PG admin desktop ya. Jadi kita sudah bisa menjalankan kedua-duanya. Oke. Di sini bisa create server dan yang lainnya, teman-teman ya. Atau bisa juga untuk melakukan import dan export database. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara instalasi dari PostgreSQL dan PGAdmin di Ubuntu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.